Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat memasuki hari yang baru, hari yang kelima di tahun yang baru 2026 ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih Bapa untuk hari baru, untuk berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih terlebih untuk kehidupan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak merenungkan firman-Mu saat ini Bapa. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 yang berkata, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus dibaptis? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan, mengingat baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Apakah Yesus perlu bertobat? Tentu saja tidak, sebab Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa. Yesus dibaptis sebagai tanda solidaritas dengan manusia yang berdosa, sekaligus sebagai tanda dimulainya pelayanan Yesus di dunia ini. Baptisan Yesus juga adalah tanda ketaatan kepada Bapa yang mengutusnya. Karena itu Yohanes Pembaptis berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Tetapi Yesus menjawab dia, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yang tidak kalah menarik adalah peristiwa yang terjadi setelah pembaptisan itu. Dalam ayat firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa setelah pembaptisan Yesus, terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius dengan jelas mencatat bahwa itu adalah suara dari sorga, artinya suara dari Allah Bapa di sorga, yang menegaskan bahwa Yesus bukan manusia biasa, melainkan anak Allah yang datang ke dunia dengan misi penyelamatan dunia yang berdosa. Suara dari sorga juga secara implisit menegaskan bahwa Yesus pun bukan anak biasa, tetapi anak yang taat kepada Bapa, sehingga ia menggenapi seluruh kehendak Bapa dan taat sampai mati di kayu salib. Suara dari sorga pun menyatakan dengan jelas bahwa Allah Bapa berkenan kepada Yesus karena ketaatan sang anak kepada Bapanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Tentu kita juga adalah orang-orang yang ingin memiliki hidup yang berkenan kepada Bapa. Kuncinya adalah ketaatan. Taat melakukan kehendak Allah di dalam firman-Nya. Firman yang kita baca, kita dengar atau kita terima dalam ibadah-ibadah kita. Kita lakukan menjadi penuntun dan pegangan hidup kita. Sebab iman yang disertai dengan ketaatan, itulah yang berkenan kepada Allah. Memasuki tahun baru 2026, kiranya kita semua menjadi umat Tuhan yang bertekad untuk hidup lebih taat, taat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami ya Tuhan, untuk dapat meneladan pada Yesus, anak-Mu yang sungguh taat kepadamu ya Bapa. Biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, taat mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dimampukan untuk selalu hidup dalam tuntunan-Mu, dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan.
Kami tidak hidup menurut keinginan kami sendiri, tetapi kami selalu mau tunduk pada keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai kami sekalian dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan hari ini, hari Senin 5 Januari 2026. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.